Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Evi Nopita, Naila Kanaya Gunawan, Eva Hamami, Abi Maulana Sidik, Miko Azizia Putra, Alif Dafa Gifari, Faldi Dwi Wahyu. Akan menjelaskan tentang asesmen 1 sampai 2. Langsung saja, yang pertama ada company profile. Deskripsi singkatnya, Seblak Mamah Andra merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang kuliner dengan spesialisasi dalam pembuatan seblak, yang berkomitmen untuk menyediakan seblak lezat dengan berbagai varian rasa dan bahan berkualitas. Seblak Mamah Andra berdiri pada tahun 2020 yang berada di kawasan Universitas Telkom, Bandung, Jawa Barat. UMKM ini didirikan dan dikelola oleh pemiliknya sendiri, yaitu Rismawati. Nama seblak Mama Andra diambil dari nama anaknya sendiri, yaitu Andra. Seblak merupakan makanan khas Sunda yang berasal dari Cianjur, yang sudah ada sebelum zaman kemerdekaan di wilayah Parahyangan dengan cita rasa gurih dan pedas. Dengan bahan dasar yang terbuat dari kerupuk basah dan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih dan kencur. Lalu ada visi dan misi. Visinya menciptakan inovasi produk yang aman dan sehat dengan menggunakan bahan yang alami, serta menjadi mitra masyarakat untuk mencintai produk pangan dalam negeri dan membawanya menjadi tren internasional. Misinya yang pertama, menyediakan seblak dengan bahan berkualitas. Yang kedua, mengembangkan berbagai varian rasa seblak yang inovatif. Yang ketiga, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah. Lalu ada produk dan layanan. Mama Andra menjual seblak dengan varian menu yang cukup bervariasi dan unik, seperti kerupuk dan mie yang bermacam-macam, serta topping lain seperti bakso, cilok, tahu, batagor, siomay, sayur, telur, dan tulang. Media promosi yang digunakan adalah cash on delivery melalui aplikasi WhatsApp ataupun online melalui GoFood yang merupakan layanan pesan antar makanan. Layanan GoFood ini menjadi solusi untuk UMKM mempromosikan usahanya menjadi semakin berkembang dan dikenal banyak orang. Tidak hanya itu, layanan ini tentunya sangat membantu mendapatkan lebih banyak. eh, Next. Eh, ke, Kelewatan, Wi. Ke atas lagi. Ke bagian D. Nah, eh, sebelum Mama Andra mendapatkan respon yang positif dari pelanggannya karena selalu memberikan pelayanan yang membuat pelanggan merasa puas dan nyaman, seperti menjaga kebersihan baik dari makanan ataupun tempat makanannya. Begitu juga dari cita rasanya selalu menjaga agar tetap memiliki rasa yang enak dan membuat pelanggan merasa puas dan ingin membeli lagi dan lagi. Sejarah singkatnya, Mama Andra memulai usaha jajanan seblak pada saat pandemi COVID-19 sekitar tahun 2020. Mama Andra membuka usahanya karena termotivasi dengan banyaknya masyarakat pada zaman sekarang yang menyukai jajanan seblak kering dan basah dengan rasanya yang khas, yaitu pedas dan gurih. Target pasar yang diterapkan untuk usaha jajanan ini yaitu semua kalangan masyarakat, tidak mematok hanya pada kalangan remaja saja. Dengan harga yang cukup relatif murah, bisa mendapatkan varian seblak yang dipilih oleh pelanggan dengan porsi yang cukup banyak. Inilah salah satu faktor yang menarik pelanggan untuk membeli dari usahanya, Mamah Andra. Tidak hanya harganya yang murah, tetapi dari pembuatannya dengan kasih sayang untuk menghasilkan cita rasa yang enak dan nantinya bisa menjaga loyalitas atau kesetiaan konsumen menjadi pelanggan setia dari usaha seblak Mama Andra. Menu bestseller dari seblak Mama Andra yaitu seblak basah dengan menu yang komplit karena selain dari cita rasanya yang enak juga memiliki porsi yang banyak dan mengenyangkan. Lalu ada next, dilanjut. Selanjutnya ada analisa pasar. Yang pertama, analisa geografis. Asal-usul seblak berasal dari Jawa Barat, Indonesia, khususnya daerah Bandung. Makanan ini awalnya merupakan makanan jajanan pedagang kaki lima, tetapi telah berkembang menjadi hidangan yang banyak ditemui di seluruh Indonesia. Seblak Mama Andra mempunyai tempat yang strategis yang beralamat di Jalan Babakan Ciamis 1, nomor 31B, Mangga 2 di Provinsi Jawa Barat, dekat dengan kampus Telkom dan perumahan warga.
Cuaca di Jawa Barat, terutama di Bandung, memiliki ciri khas yang cukup sejuk, sehingga makanan pedas seperti seblak seringkali digemari di daerah ini. Seblak terbuat dari berbagai bahan seperti kerupuk aci, mie instan, potongan sayuran, daging, seafood, dan sambal pedas. Yang kedua ada analisa demografis. Segmentasi berdasarkan jenis kelamin konsumen, beberapa jenis seblak mungkin lebih diminati oleh pria, sementara yang lain lebih diminati oleh wanita rentan umur 10-45 tahun. Seblak dapat menawarkan variasi produk dengan harga yang sesuai dengan kisaran pendapatan target konsumen. Yang ketiga ada analisa psikografis. Seblak dapat ditargetkan kepada mereka yang memiliki gaya hidup dan mencari makanan cepat saji atau kepada mereka yang menghargai kuliner lokal dan tradisional. Next. Yang menyukai makanan pedas, beberapa konsumen mungkin lebih suka seblak yang sangat pedas, sementara yang mungkin lebih menyukai varian yang lebih ringan dalam rasa pedasnya, beberapa konsumen mungkin mencari variasi seblak yang unik. Lalu selanjutnya adalah analisa SWOT dan PESTEL. Pertama, analisa SWOT adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu produk atau usaha. Berikut adalah analisis SWOT untuk seblak Mama Handra dengan tradisional Indonesia yang terdiri dari berbagai macam jangan yang diolah dengan bumbu khas. Pertama dari strength atau kekuatan. Strength-nya yang pertama adalah rasa yang khas. Seblak dikenal karena rasa pedas dan gurihnya yang unik. Kedua adalah hidangan yang murah. Seblak adalah hidangan relatif terjangkau, membuatnya populer di kalangan masyarakat dengan anggaran terbatas. Ketiga ada variasi rasa dan bahan. Ada banyak variasi seblak dengan berbagai bahan tambahan seperti kerupuk, telur, sayuran, dan daging. Ini memungkinkan berbagai pilihan sesuai selera. Lalu ada weakness-nya atau kelemahan. Pertama, rasa pedas yang tidak disukai oleh semua orang. Tingkat pedas yang tinggi mungkin tidak disukai oleh beberapa pelanggan, membatasi pasar potensial. Kedua yaitu kebutuhan perawatan kesehatan. Konsumsi seblak yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan karena tingginya kandungan garam dan lemak. Lalu ketahanan terbatas. Seblak adalah makanan yang paling enak disajikan bila segar. Ini membuatnya sulit untuk disimpan atau dijual dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada peluang atau opportunities, diversifikasi menu. Lalu restoran atau penjual seblak dapat mempertimbangkan untuk menawarkan variasi menu seblak dengan tingkat pedas yang berbeda untuk menarik berbagai pelanggan. Lalu kesehatan dan nutrisi. Peluang peluang untuk mengembangkan resep seblak yang lebih sehat dan rendah garam untuk menarik pelanggan yang peduli dengan kesehatan. Lalu ekspansi ke pasar internasional. Seblak memiliki potensi untuk menarik perhatian di pasar internasional, terutama di kalangan pencinta makanan pedas. Lalu ada threats atau ancaman. Ketatnya persaingan. Industri makanan cepat saji dan kuliner di Indonesia sangat kompetitif. Persaingan dengan hidangan lain bisa menjadi tantangan. Lalu perubahan selera konsumen. Selera makanan dapat berubah seiring berjalan waktu dan seblak mungkin tidak lagi populer jika selera masyarakat berubah. Lalu peraturan pemerintah. Peraturan kesehatan makanan yang lebih ketat atau peraturan pemerintah lainnya dapat mempengaruhi cara seblak diproduksi dan dijual. Next. Kelebihan kayaknya, Bi. Nah, eh analisis SWOT di atas dapat membantu pemilik bisnis seblak untuk memenuhi posisi mereka di pasar dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memaksimalkan potensi bisnisnya. Lalu ada analisis PESTEL, adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor makro lingkungan yang dapat mempengaruhi sebuah bisnis atau produk. Berikut ada analisis PESTEL untuk produk seblak Mama Handra. Pertama ada politikal, regulasi kesehatan makanan. Perubahan dalam regulasi kesehatan makanan dan standar keamanan pangan bisa mempengaruhi cara seblak diproduksi dan dijual. Lalu pajak dan regulasi bisnis. Perubahan dalam atau regulasi bisnis dapat mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan bisnis seblak. Lalu ada ekonomi, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan harga bahan baku seblak. Lalu ada inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan peningkatan biaya produksi dan harga dijual. Lalu ada sosial, perubahan selera masyarakat. Perubahan dalam selera makanan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan terhadap seblak. Lalu kesehatan dan nutrisi, kesadaran konsumen tentang kesehatan dan nutrisi bisa mempengaruhi permintaan terhadap seblak, terutama jika masyarakat lebih peduli dengan makanan sehat. Lalu teknologi, inovasi dalam pengolahan makanan. Kemajuan teknologi dalam pengolahan makanan dapat memungkinkan inovasi dalam cara seblak diproduksi, disajikan atau didistribusikan. Lalu pemasaran digital, perkembangan teknologi internet dan media sosial dapat mempengaruhi cara seblak dipasarkan dan dijangkau oleh pelanggan.
Lalu di sini ada lingkungan atau environmental, keberlanjutan. Dalam tekanan dari masyarakat untuk praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dapat mempengaruhi penggunaan bahan-bahan dan cara produksi seblak. Lalu pengelolaan limbah. Regulasi lebih ketat tentang pengelolaan limbah dapat mempengaruhi bisnis yang menghasilkan banyak limbah seperti restoran seblak. Lalu hukum atau legal. Hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak cipta atau merek dagang untuk merek seblak dapat mempengaruhi persaingan dan pemilik bisnis. Lalu ketentuan kontrak, perubahan dalam ketentuan kontrak dengan pemasok atau pelanggan dapat berdampak pada operasional dan profitabilitas bisnis seblak. Next. Analisis pestel ini membantu pemilik bisnis seblak untuk memahami dampak faktor-faktor eksternal ini pada operasional dan keberlanjutan bisnis mereka. Ini juga membantu dalam perencanaan strategi yang lebih baik dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan bisnis yang sedang terjadi. Selanjutnya ada analisa pesaing. Yang pertama, identifikasi pesaing utama. Ini bisa mencakup gerai makanan cepat saji, restoran, warung makan, dan penjual kaki lima yang menjual seblak. Yang kedua, harga dan strategi penentuan harga. Evaluasi harga produk seblak pesaing, bagaimana harga mereka dibandingkan dengan produk seblak Mama Andra. Yang ketiga, lokasi dan distribusi, yaitu lokasi pesaing seblak. Yang keempat, strategi pemasaran, tentang bagaimana pesaing memasarkan usahanya. Yang kelima, kelebihan dan peluang, identifikasi kekuatan pesaing, juga cari peluang dalam kekurangan yang mungkin ada pada pesaing. Selanjutnya ada analisis resiko. Yang pertama, risiko keuangan. Harga semakin mahal dapat disebabkan adanya inflasi dari bahan baku seperti naiknya harga daging dan barang pokok lainnya. Di samping itu juga berkaitan langsung dengan harga ekspedisi karena produk utamanya langsung mengambil dari Bandung. Lalu, uang usaha digunakan untuk kepentingan dapat disebabkan karena pencatatan akuntansi yang belum tersistemasi dan dapat mengakibatkan modal usaha yang berkurang. Yang kedua ada risiko operasional, yaitu kurangnya tenaga kerja dapat disebabkan karena terbatasnya modal sehingga menyebabkan servis yang kurang cepat. Operasional tidak teratur dapat disebabkan tidak ada SOP yang jelas sehingga menyebabkan tidak ada konsistensi rasa pelayanan dan pencatatan laporan keuangan. Lalu kehilangan branding perusahaan dapat disebabkan karena tidak mempunyai SIUP dan ini menyebabkan tidak konsisten dalam waktu buka dan tutup. Lalu yang ketiga ada risiko pemasaran. Tempat yang jauh dari target pemasaran dapat disebabkan karena terbatasnya modal sehingga dapat menyebabkan tidak tepat pada target pemasaran dan berkurangnya konsumen. Next. Agak ke atas sih lebih. Lalu pemasaran yang lambat ini disebabkan karena promosi yang minim, tidak membuka cabang, buta pemasaran, dan kurang melihat potensi pasar ini menyebabkan berkurangnya omset penjualan. Next. Lalu ada analisa investasi modal awal dan analisa aset tetap. Yang pertama ada biaya modal awal. Ada peralatan masak dan dapur seharga wajan 50.000, pisau 30.000, sutil 20.000, talenan 40.000, kompor 260.000, dan blender 200.000 dengan total 600.000. Lalu yang kedua ada bahan baku. Total bahan baku yang dipakai untuk semua menu di sini sebesar 750.000. Yang ketiga ada perlengkapan makanan. Sendok 40.000, mangkok 60.000, piring styrofoam 15.000, cup minuman 25.000, sendok plastik 10.000. Totalnya menjadi sebesar 150.000. Lalu biaya listrik dan air. Total biaya dari listrik dan air sebesar 200.000. Lalu ada biaya pemasaran awal. Untuk biaya pemasaran awal yang ditotal sebesar 300.000. Lalu yang kedua ada aset tetap. Untuk aset tetap berupa etalase seblak dengan total 2 juta ditambah dengan barang-barang di atas yang juga jika ditotal menjadi 2 juta. Sehingga aset tetap yang dapat ditotal semuanya sebesar 4 juta. Terus selanjutnya. Lalu ada analisa penjualan, forecasting demand. Yang pertama ada lokasi di Jalan Babakan Ciamis 1 nomor 31B. Menu seblak seperti di gambar. Yang tiga, persaingan. Pada saat sekarang ini seblak Mama Andra berlokasi di Jalan Babakan Ciamis 1 nomor 31B. Di lokasi saat ini terdapat banyak UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan seblak ini. Salah satunya adalah seblak Aska. Yang keempat, penjualan harian. Pada saat ini penjualan dari seblak Mama Andra paling banyak diminati adalah topping tulang, tahu putih, tahu biasa, dan ceker. Next. Yang kelima, harga. Harga dari
per topping dari seblak Mama Andra berkisar sekitar 2 sampai 5.000 rupiah. Yang keenam, pelanggan utama dari seblak Mama Andra ini adalah mahasiswa Telkom University dikarenakan seblak Mama Andra ini berlokasi di sekitaran Telkom University. Selanjutnya adalah analisa biaya. Yang pertama adalah total cost atau biaya total, merupakan jumlah semua biaya yang terkait dengan suatu bisnis. Total cost mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha seblak UMKM ini untuk menghasilkan barang atau layanan. Total cost mencakup biaya-biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya itu adalah seperti biaya sewa, biaya gaji karyawan, biaya perizinan tetap, biaya listrik dan air, dan biaya peralatan masak. Sedangkan total biaya variabel yaitu biaya bahan baku, biaya perlengkapan makan, biaya pengiriman, dan biaya promosi. Jadi total cost dari seblak Mama Andra ini sesuai dengan rumus dan data yang sudah dipaparkan adalah sebesar 1.700.000. Boleh di next. Next aja. Yang kedua adalah marginal cost atau biaya tambahan. Biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu porsi tambahan seblak seperti biaya bahan baku tambahan, biaya pengemasan tambahan, dan biaya pengiriman tambahan. Dalam kasus ini, seblak Mama Andra tidak memerlukan biaya tambahan dalam memproduksi satu porsi tambahan seblak dikarenakan UMKM ini memakai bahan baku mentah yang tidak basi sebelum diproduksi. Yang ketiga adalah average cost, di mana biaya rata-rata pengukuran biaya per unit produksi atau per unit produk yang dihasilkan. Bisa dilihat pada data yang sudah dipaparkan, Mama Andra bisa memproduksi 30 porsi per hari. Dan total biaya produksinya adalah lebih kurang 30.000 tergantung permintaan konsumen setiap harinya. Jadi total average cost yang dihitung sesuai rumus adalah kurang lebih 10.000. Yang kedua, selanjutnya yang keempat adalah total variable cost, di mana jumlah total biaya yang berubah seiring dengan tingkat produksi atau penjualan dalam suatu usaha. Ini mencakup semua biaya yang tidak tetap yang berfluktuasi seiring dengan aktivitas bisnis seperti biaya bahan baku, biaya listrik dan biaya air, biaya kemasan maupun biaya pengiriman. Jadi total variable cost-nya adalah kurang lebih 300.000. Boleh di next. Dan terakhir adalah total fixed cost, di mana jumlah total biaya tetap yang harus dibayar oleh usaha seblak terlepas dari tingkat produksi atau penjualannya. Biaya tetap ini mencakup semua biaya yang tidak berubah dalam jangka pendek seperti biaya bahan baku, biaya listrik, dan air. Oleh karena itu, total fixed cost-nya adalah kurang lebih 950.000. Untuk analisa modal kerja dalam konteks penjualan seblak mengungkapkan bahwa bisnis ini memiliki investasi dalam peralatan senilai 600.000 dan juga persediaan bahan baku senilai 750.000. Dalam menghitung modal kerja bersih, kami memperoleh jumlah total modal kerja sebesar 750.000 dengan pengecualian biaya peralatan yang tidak diikutsertakan dalam perhitungan ini karena itu bukan merupakan kewajiban jangka pendek. Situasi ini menunjukkan indikasi positif yang dalam manajemen modal kerja bisnis, sebab memiliki lebih banyak sumber daya finansial yang tersedia untuk mendukung operasional sehari-hari, tanpa adanya kewajiban finansial yang harus segera diselesaikan. Hal ini bisa memberikan keleluasaan keuangan dan stabilitas yang berharga dalam menjalankan bisnis penjualan seblak. Dengan demikian, bisnis dapat lebih efisien dalam mengelola operasinya dan menghadapi tantangan finansial yang mungkin muncul di masa mendatang. Baik, sekian penjelasan asesmen 1-2 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Don.